Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah, antaranya meninggal bukan di tempat maksiat, seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Malah. Dia terlahir di tengah keluarga kaya, sedangkan ayahnya muslim dan ibunya beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya raya, ternyata dia tidak semuanya bisa Malah dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama. Kehidupannya pun glamor dan boros. Malah telah terbiasa menyewa villa saat libur sekolah sejak SMA. Tak jarang Malah bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Malah tidak pernah berbuat senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari ketika libur, Malah mengunjungi rumah salah satu temannya saat malam dan berbincang-bincang dengan teman-temannya. Tiba-tiba seorang wanita mengajak teman laki-lakinya ke kamar. Alangkah kejutnya si Malah saat melihat teman wanitanya berduaan dengan cowok di kamar, sedang melakukan tindakan memalukan. Malah sangat marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya. Lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya Malah merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu Malah menjadi sering menyendiri dan merenung perbuatannya, bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tak lagi menyukai musik. Saat itu pakaian yang serba terbuka, bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang azan yang tak pernah ia dengar, tiba-tiba hari-hari setelahnya seolah-olah suaranya mengusik jiwanya. Sejak itu ia memutuskan untuk sholat di rumah mewah itu. Dan satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukena dan sajadah itu milik mendiang neneknya yang ia gunakan saat itu. Dalam salatnya ia menyesali perbuatan yang selama ini dijalani. Air matanya menganak sungai. Saat sujud ia menangis terseduh-seduh, dan 1 jam berdoa ia pertama kalinya. Dan Malah mengaku merasakan ketenangan batin saat pikiran jernih. Dan Malah teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar agama padanya. Malah belajar agama Islam dengan penuh kasih sayang, mulai dari cara berwudu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Malah tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. "Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran?" tanyanya. "Insya Allah 5 tahun," jawab sang paman. Dalam pikirannya, Malah khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran, sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Namun, dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang, ketika sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta maaf pulang, tapi Malah tidak mau
karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Setelah perdebatan alot, akhirnya malah diizinkan tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tak lama kemudian malah telah menghafal 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafid. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan saja. Dan itulah cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa. Sekarang terkabulkan. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, malah mengadakan acara syukran, seluruh keluarga dan kerabat diundang semua. Telah berkumpul, acara hampir dimulai, tapi malah tak kunjung terlihat juga. Seorang wanita yang merupakan kerabat Mala sebelumnya melihat Mala tengah salat di kamarnya dan terlalu lama menunggu. Akhirnya keluarga menjemput Mala di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Mala sang hafid terbaring tanpa gerakan sedikit pun, sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Mala sudah tidak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang syok, terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi. Mala telah pergi selamanya, meninggalkan dunia. Dan gegap gempitannya acara syukuran menjadi tangisan daripada keluarga dan kerabat dekat. Mala meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Seketika itu jenazah Mala langsung diurus, mulai dari memandikannya. Saat hendak dikafani, sebuah kejadian terjadi. Kafan yang telah disiapkan tiba-tiba hilang karena tak kunjung ditemukan. Keluarga akhirnya memutuskan menggunakan kain hijau yang terkait di sebuah tiang rumah sebagai kain kafan. Anehnya, gadis penghafal Al-Quran ini beraroma harum dan kain berbau wangi terus-menerus setelah dipakai untuk mengkafani jenazah Mala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah ini tentunya kita semua telah menyadari bahwa suatu saat liang lahat akan menjadi rumah abadi bagi kita semua. Oleh karena itu, semua orang mempunyai cita-cita ingin meninggal dalam keadaan tenang, atau dalam Islam dikenal dengan husnul khatimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu taat beribadah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.